Oke, langsung aja kita mulai ulasan kali ini. Pernah dengar soal Mahuang? Ini adalah ramuan yang udah dipuja-puja selama lebih dari 5.000 tahun. Tapi di saat yang sama, memicu perdebatan luar biasa di dunia sains modern. Beneran kayak pedang bermata dua loh. Di satu sisi, potensinya buat menyembuhkan masalah pernapasan itu luar biasa banget. Tapi di sisi lain, ada resiko kardiovaskuler serius yang nggak main-main. Di ulasan kali ini, kita bakal ngebahas 4 hal utama. Kita mulai dari kenalan sama Mahuang, terus ngelihat perspektif pengobatan tradisional Tiongkok, gimana cara mereka menjinakkan herbal ini, dan terakhir kita bakal bongkar realitas farmakologinya di dunia sains modern. Coba deh perhatikan bentuk aslinya. Ini adalah batang kering dari Epihedra sinica, atau versi mentahnya biasa disebut Sheng Mahuang. Kalau dilihat-lihat, ya cuma saya tumpukan rumput gurun biasa kan? Nggak ada daun yang mencolok. Tapi jangan sampai ketipu sama penampilannya yang sederhana ini. Di dalam tanaman gurun ini, tersimpan kekuatan medis yang bener-bener intens. Kekuatan itu datang dari sifat dasarnya yang udah dipakai selama 5 milenium. Mahuang ini diklasifikasikan punya suhu yang hangat, dengan rasa yang pedas menyengat dan pahit. Kalau di dalam tubuh, dia secara spesifik menargetkan saluran paru-paru dan kandung kemih. Jadi bayangkan, ini sebagai agen yang secara paksa mendorong cairan atau penyakit keluar dari tubuh kita. Makanya, dari dulu dia selalu jadi andalan utama buat ngatasi asma, flu, dan penumpukan cairan. Dan ini bukan cuma klaim modern ya. Kalau kita mundur ke abad pertama Masehi, kitab medis kuno Shen Nong Ben Kaoqing udah nyatat hal yang sama. Ditulis kalau Mahuang itu pahit dan hangat. Dan dia sengaja dipakai buat memicu keringat secara paksa untuk mengusir hawa panas penyakit. Ini bukti kuat kalau para tabib zaman dulu udah sangat paham betapa agresifnya tanaman ini. Oke, bagian pertama. Perspektif pengobatan tradisional Tiongkok membuka pintu yang terkunci. Jadi, begini, dalam praktek tradisional, ada konsep yang namanya melepaskan bagian luar. Maksudnya gimana tuh? Bayangkan Anda lagi kena flu berat di tengah cuaca dingin. Tubuh rasanya terkunci rapat, menggigil parah, badan sakit semua. Tapi anehnya, Anda nggak bisa berkeringat sama sekali. Penyakitnya kayak terjebak di bawah kulit. Nah, disitulah Mahuang masuk sebagai kunci yang mendobrak dan membuka paksa pori-pori Anda supaya penyakit itu bisa keluar. Selain pernapasan, Mahuang juga andal buat mengatasi edema angin. Ini tuh kondisi di mana wajah dan tubuh bagian atas tiba-tiba bengkak karena serangan dari luar. Karena paru-paru dianggap sebagai sumber utama pengatur sirkulasi air di bagian atas tubuh kita, serangan ini bikin airnya mandek. Herbal ini bekerja dengan cara memulihkan aliran cairan itu ke bawah, mengarahkannya langsung ke kandung kemih. Hasilnya, pembengkakannya langsung kempes. Yang bikin makin takjub, herbal ini tuh super adaptif kalau diracik sama ahlinya. Coba lihat cara mereka nanganin asma. Kalau asmanya tipe dingin, Mahuang dicampur sama ranting kayu manis buat ngusir dingin dan ngebuka jalur napas. Tapi gimana kalau asmanya tipe panas? Menariknya, dia dipasangkan sama dosis besar gipsum. Gipsum ini bakal ngebunuh suhu hangat dari Mahuang, tapi tanpa ngurangin sedikit pun kemampuannya buat melonggarkan paru-paru. Bener-bener metode meracik yang jenius. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, menjinakkan herbal, sentuhan sang alkemis. Karena efeknya yang agresif tadi, para praktisi zaman dulu harus pintar-pintar menjinakkan Mahuang. Ada satu protokol rebusan kuno dari era Shang Hanlun. Caranya, mereka merebus batangnya duluan selama beberapa menit, terus busa yang mengapung di atas air disendok dan dibuang, baru deh herbal lain dimasukin. Dan tahu nggak, riset in vitro modern membuktikan kalau cara ini beneran efektif. Busa itu ternyata isinya produk sampingan beracun yang bisa bikin pasien jadi gelisah dan gampang marah. Hebat ya? Cara lainnya adalah lewat proses pemanasan. Tadi kita tahu kalau versi yang mentah itu sangat kuat memicu keringat kan? Nah, kalau Anda numis batangnya perlahan pakai madu murni, jadilah mizi Mahuang. Proses ini secara drastis memotong efek bikin keringatnya dan malah ningkatin kemampuannya buat meredakan nyeri.
Versi madu ini jauh lebih aman buat ngobatin batuk yang nggak kunjung sembuh tanpa bikin pasien kehabisan cairan tubuh. Terus, gimana buat pasien yang sangat rentan, kayak lansia atau anak-anak? Jawabannya ada di Mahuang Rong. Batangnya ditumbuk dan digiling sampai teksturnya jadi serat-serat halus mirip kapas. Modifikasi fisik yang sederhana ini nyiptain versi herbal yang paling lembut. Jadi, mereka tetap dapat manfaat pernapasan yang lega tanpa harus ngelewatin efek shock di tubuh akibat keringat yang berlebihan. Kita lanjut ke bagian ketiga, sains modern dan keamanan, realitas farmakologi. Di dunia sains modern, kita lepaskan semua metafora kuno tadi dan fokus ke fakta kimianya. Semua efek luar biasa yang kita bahas tadi bermuara pada satu alkaloid utama, efedrin. Efedrin inilah yang jadi bronkodilator super kuat pembuka saluran udara. Tapi disinilah kejutannya. Profil farmakologi efedrin ini ternyata mirip banget sama amfetamin. Jadi gak heran kalau dia juga jadi sumber stimulasi parah ke sistem saraf pusat dan jantung kita. Hal ini bawa kita ke satu poin yang sangat krusial. Bahaya absolut kalau herbal ini dicampur sama obat-obatan farmasi modern. Anda benar-benar dilarang keras mengonsumsi ini barang inhibitor MAO karena bisa memicu krisis darah tinggi yang fatal. Dia juga merusak efektivitas obat jantung kayak beta blocker, dan kalau dicampur sama obat diuretik, cairan dan elektrolit tubuh bisa terkuras dalam jumlah yang berbahaya. Orang dengan darah tinggi, penyakit jantung, glaukoma, atau yang lagi hamil harus menjauhinya. Kalau peringatan tadi diabaikan, siap-siap sama daftar panjang efek toksiknya. Kita bicara soal jantung yang berdebar kencang, tekanan darah melonjak, insomnia, tremor, kejang, sampai serangan jantung dan stroke. Fakta ini dikonfirmasi lewat tinjauan FDA di tahun 2000 terhadap ratusan laporan kasus. Yang perlu digarisbawahi, efek buruk ini meroket tajam waktu Mahuang disalahgunakan jadi suplemen penurun berat badan yang pekat, bukannya direbus hati-hati sesuai takaran tradisional. Sebagai catatan klinis yang netral, kalau ada kasus keracunan ringan Mahuang di masa lalu, dokter biasanya melawannya dengan penawar atropin. Fakta medis ini ngingetin kita, meskipun efektivitas tanaman ini nggak perlu diragukan lagi, ruang buat bikin kesalahannya tuh kecil banget. Dia menuntut kehati-hatian, presisi mutlak, dan rasa hormat yang mendalam terhadap batas aman dosis klinis. Jadi, ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di saat sains modern makin gencar mengisolasi senyawa dari masa lalu kita, gimana caranya kita menyeimbangkan potensi penyembuhan luar biasa dari ramuan kuno ini dengan standar presisi dan keamanan modern yang sangat ketat? Sebuah dilema yang sangat menarik kan? Semoga ulasan tentang realitas ganda Mahuang ini ngasih wawasan baru yang berharga buat Anda. Terima kasih udah ngikutin sampai akhir.